Dok, bagaimana jika, harus menonton dulu baru melakukan, hubungan? Jadi setiap mau berhubungan kami harus, menonton dulu. Ini Kalau masuk mana, itu Dok? fiksasi ya, kalau itu selalu harus Mhm. dilakukan sebelum hubungan seks, kita sebut itu voyeurism. Mmm. Menonton aktivitas seksual orang lain, Mhm. melihat, itu voyeurism. Kalau tidak diselingi dengan sesekali ya normal-normal aja, Mhm. bisa terbangkitkan gairahnya tanpa harus menonton, itu hal yang normal. Mhm. Bahwa itu hanya sebagai alat bantu seks, beda. Mhm. Alat Mmm. bantu seks dan voyeurism itu beda. Kalau yang voyeurism itu terfiksasi, jadi harus pakai begitu dulu. Mhm. Sudah kecanduan dulu, Mhm. seperti itu. Kalau nggak lihat dia nggak bisa berhubungan gitu? Nah, itu baru kita sebut voyeurism. Tapi kalau Mhm. memang sesekali berduaan nonton, Mhm. tapi pada kali-kali yang lain dia masih bisa juga melakukan hubungan Tanpa seks itu tanpa harus ya? menonton, itu kita sebut masih alat bantu seksual Mhm si mhm. videonya itu. Mhm. Biasanya kalau kayak gitu si, suami atau istri ya, Dok, ya? Lebih ke mana, Dok? Atau sama-sama? Terserah, kadang-kadang kan istri juga ada yang mengatakan saya lebih suka kalau saya ngelihat dulu film-film yang romantis. Jadi bukan X3 yang hanya memasukkan alat Mhm kelamin ke mhm. dalam itu ya, tapi betul-betul misalnya ada ceritanya, ketemu di taman, terus diajak ke tempat Mmm. tidur, minum dulu. Nah itu mungkin Mhm. membuat dia itu lebih terangsang, Terangsang. boleh-boleh saja. Tapi tidak bisa terus-terusan begitu. Mmm. Nanti pasangannya juga bingung ya, kenapa sih harus Iya, seperti kenapa harus itu? seperti itu terus gitu loh. Mhm mhm. Itu juga nggak betul. Mhm. Nggak termasuk penyimpangan kan, Dok, ya? Cuman hanya untuk, Hanya untuk itu ya, sebagai alat bantu. alat Ya, bantu sebagai aja. alat bantu fantasi boleh saja. Mhm. Memang sih batas ya di dalam seksologi itu, batas menyimpang dan tidak, kelainan jiwa dan tidak itu kadang-kadang Agak-agak beti ya, Dok? sulit ya, Agak-agak beti sangat tipis tipis ya? sekali. Seperti orang kan sering mengatakan bahwa homoseksual, gay, lesbian, Mhm. transvestism Mhm. itu dikatakan sebagai penyimpangan seks, padahal tidak, itu bukan, itu Memang kelainan begitu? orientasi seks. Jadi Mmm. itu masih dianggap normal Nah itu yang suka untuk golongan bingung, Dok, minoritas. Jadi antara kita juga, penyimpangan dan kelainan nah tuh. itu dia. Jadi ada kelainan orientasi seks pada kasus-kasus gay, lesbian, Mhm. LGBT itu, dia apalagi di luar negeri itu dianggap sebagai suatu hal yang wajar-wajar aja. Kamu Mhm. berpelukan berdua itu urusan kamu berdua, Mhm. nggak ada urusan. Kalau di Indonesia kan itu masih dianggap ya Mhm. penyimpangan. Padahal itu di sana tidak, ya. Mmm. Jadi kita juga memang ya kita harus bisa memilah-milah ketika Mhm. masuk ke Indonesia ini mana-mana yang masih dianggap tabu-tabu, mana-mana yang harus dipilah disesuaikan dengan budaya. Karena pada dasarnya pendidikan seks itu sesuai dengan budaya, sesuai dengan Mhm. agama yang dianut, budaya yang dianut oleh negara tersebut. Jadi kita juga, jadi teman-teman saya mungkin yang di Itali, yang dihitung ngomong, mah aku misalnya aku mau camping, minta pil dong biar aku nggak hamil, itu biasa. Oh Ya, gitu tapi kalau ya? di Indonesia kan enggak, ya kan? Heeh. Wah, bisa Oh. bisa ibunya Bisa langsung mati berdiri, ya kan? bisa Seperti kayak terbang-terbang piring gitu, malah, iya kan? piringnya terbang-terbang. Bisa-bisa kamu dikeluar dipecat jadi anak. Tapi kalau di sana tuh udah biasa gitu loh. Mhm. Dan mereka mengenalkan cowoknya itu ke ibunya juga. Ini pacar aku, padahal sesama cowok gitu. Mhm. Ini teman aku loh, pacar aku nih. Dan buat ibunya juga it's okay. Yang penting kamu seneng gitu kan. Mhm. Kalau di Indonesia kan bisa, bukan masih itu, bisa mati berdiri dan Mati bisa langsung. langsung gila ibunya, ya kan. Nah, itulah beda sekali. Makanya saya Mhm. ketika belajar juga waktu itu sempat di Belanda, sempat di Belgia, sempat di Paris, sempat keliling kan di Australia. Itu kita mengambilnya juga harus betul-betul disesuaikan Mhm. dengan nilai-nilai norma-norma budaya yang ada. Apalagi saya Muslim kan, jadi harus budaya-budaya Muslim itu harus tetap dipegang Mhm. teguh untuk bisa mengaksep. Nah, ini yang mengapa saya sedih banget ya, apalagi setelah kehilangan Dr. Naik ya, itu sedikit sekali orang seksolog yang mau Mhm. mengambil. Karena itu tadi, mereka jadi takut dihujat, takut apa. Padahal itu adalah keilmuan. Kalau keilmuan kita tidak perlu takut untuk belajar sesuatu yang berkaitan dengan masalah seksual. Oh, nanti dihujat, diomongin lah, dibilang zina, Mhm. mulut lah dan sebagainya. Saya pikir kita memberikan pendidikan tergantung niat kita, ketulusan kita. Untuk apa? Kayak kasus-kasus begini, siapa orang yang diminta?
Mhm. untuk yang kasus G, belum kasus yang waktu itu di London siapa yang Mhm. minta keterangan, belum lagi sekarang lagi ngetren lagi yang swinger, mungkin nanti kita bisa bahas Bahas untuk minggu sesuai. depan. Mhm. Swinger itu gonta-ganti pasangan, tukar menukar pasangan lagi menikah, sekarang lagi ngetren banget nih. Ini juga Mhm. kita mau bahas. Boleh bahas Kenapa tuh gitu gimana? hal yang seperti ini, fenomena seperti ini nih, siapa yang bisa menguasai masalah-masalah ini kalau kita tidak belajar keilmuannya gitu Benar. loh. Jadi harus belajar juga. Dan Mhm. itu memang itu bagian daripada super spesialisasi. Tapi kan super spesialisasi ini kan bisa diambil dari, boleh opcin, boleh dari antologis, boleh dari psikiatri, boleh dari mana-mana gitu loh. Mhm. Jadi sebenarnya kesempatan untuk itu lebih banyak gitu loh Ya. untuk belajar ini. Cuman banyak orang yang nggak mau, Ya kayak akhirnya nggak ngomongin yang mhm. aneh-aneh begini nih, seperti fetis, Mhm. nonton dulu kayaknya tuh tabu banget gitu, ngomong-ngomong hubungan seks dulu baru nonton dulu baru hubungan seks, kayaknya buat orang-orang Indonesia dia hal-hal seperti ini nih masih terlalu terlalu tabu, padahal kenyataannya di sekeliling kita tuh banyak banget Banyak yang yang kayak gini, malah swinger itu diem-diem ya, banyak Dok? banget Mhm. ya kan. Mhm. Beberapa ada yang bilang oke, kita open marriage ya, kita nikah Perjanjian. untuk status sosial, tapi masalah seks lo boleh cari sendiri, gue juga boleh cari sendiri. Ada yang begitu loh, dan itu Dan udah ternyata mulai memasuki milenial, dan menurut saya ini udah sakit masyarakat ini dengan kayak begitu, udah mhm. tidak mempertimbangkan masalah agama. Nah, kita sebagai seksolognya juga harus meluruskan hal-hal tersebut, harus kembali lagi kepada fitrah bahwa seks itu sesuatu yang mulia, tidak bisa diumbar-umbar seperti itu. Tidak bisa misalnya yang sekarang lagi musim juga trisam, ya, Mhm. suami istri dengan sepakat mengundang satu cowok lagi Mhm. atau satu cewek lagi, itu juga kan nggak bisa. Itu kan Mhm. sesuatu hal yang penyimpangan seksual. Nah, Mhm. ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Demi Masyarakat kesenangan itu si udah sakit. pasangan, Dok? Iya, gonta-ganti pasangan sekarang lagi musim itu. Mhm. Yang Mhm. namanya swinger. Mhm. Singer. Bahasa ininya swinger, gonta-ganti pasangan. Jadi yang udah sahabat-sahabat, yang udah Mhm. Udah satu grup oke, boleh nggak? WA gitu loh, Tuh dia tuh. sama-sama ini, ya Mhm. udah Udah sama-sama tahu, dengan mau sama mau, istrinya juga kamu nanti kita membolehkan. berdua di situ membolehkan, yang itu juga gila itu. Mhm. Ngawur aja walaupun ada ke sana demi Iya, kesenangan nah pasangan. inilah yang harus mulai diluruskan. Nah, Diluruskan, disitulah diinformasikan. gunanya pendidikan seks. Nah, Ya. disinilah Kalau tempatnya. Iya, ketika kita memberikan pendidikan seks kepada mereka bahwa itu ada tidak dilarang, bahwa itu adalah dilarang, bahwa itu tidak boleh, bahwa itu menimbulkan penyakit, bahwa itu menimbulkan kecanduan. Tapi saya itu cinta, kamu tidak bisa jadi budak cinta, ya kan? Meskipun kamu cinta sama suami kamu ditukar-tukar sama orang lain, nggak bisa Mhm. itu bukan cinta, itu Itu pelecehan seksual, itu betul. eksploitasi seksual saya bilang. Karena Iya, saya punya betul. pasien begitu, sampai Mhm. saya cinta sih dok sama suami saya daripada saya dicerai. Allah, Oh, itu salah, saya kasihan bilang itu. banget gitu kan. Nah, makanya gitu. Jadi Oke. si wanita juga harus diedukasi ya, Mhm. bahwa cinta itu bukan seperti itu. Sama kepada remaja-remaja wanita bahwa cinta itu bukan seks ya, Mhm. yang menukar dengan kalau lu cinta lu kasihin dong. Mhm. Tanda bukti cinta lu tuh adalah keperawanan lo, itu juga salah. Mhm. Seperti itu yang harus kita luruskan. Nah, siapa yang mau ngomong hal-hal seperti itu kalau tidak ada yang mau mendalami masalah seksologi? Nah, disinilah tempat. Mudah-mudahan banyak penerusnya nanti ya, Dok ya. Iya, aku juga berharap begitu. Aku sudah mulai sejak kehilangan dokter naik, tapi aduh, siapa lagi? Dulu-dulu kan masih ada maksudnya tuh tambahan ya, kalau Mhm. misalnya ada kasus-kasus seperti ini, ke dokter naik satu, ke saya satu, Mhm. kemana gitu loh. Mhm. Ataupun seminar-seminar, webinar juga kan bisa ke saya, Ada. bisa ke Mhm. dokter naik. Sekarang sudah nggak bisa. Ada juga yang ini yang nggak jelas gitu, Iya, ilmunya keilmuannya seperti sampai di apa, mana sekolahnya ininya? di mana, ceritanya ngomongnya juga nggak jelas, yang Kemana ngomong? sekolahnya agama ngomongnya seks, kan itu udah nggak bener Nggak banget nyambung. gitu loh, Jadi udah benar-benar nggak harus nyambung seksologi banget yang tahu gitu. banget gitu ya, Dok ya. Iya, kan Oke. seksologi itu kan harus tahu masalah psikologinya, Mhm. masalah anatomi, Semuanya ya, fisiologi, Dok. masalah hukum, masalah agamanya, itu kan banyak sekali Mencakup. aspek-aspek yang kalau kita nggak mengerti itu gitu, jadi kita salah penyampaiannya kepada orang lain. Betul.